Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Khairul Aziz SEMSI selaku dosen pembimbing dan Bapak atau Ibu selaku dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Hanifah Risya dengan NIM J3J118108 ingin mempresentasikan hasil laporan akhir saya yang berjudul Pendirian Unit Bisnis Pengolahan Es Krim Stroberi pada Sweetberry Agrowisata. Indonesia kaya akan sumber daya alam, iklim dan cuaca di Indonesia yang mendukung untuk bertumbuhnya berbagai komoditas pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang menjadi kekuatan ekonomi bagi Indonesia. Saat ini sektor pertanian tidak hanya berdiri sendiri, namun sudah berkembang dan berkolaborasi bersama dengan sektor pariwisata. Hasil gabungan kedua sektor tersebut yaitu agrowisata. Sweetberry Agrowisata merupakan gabungan dari sektor pertanian dan sektor pariwisata yang menawarkan wisata petik buah stroberi yang luas. Buah stroberi memiliki kandungan gizi yang baik, terdiri dari energi, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfat, besi, vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan air. Yang melatar belakangi penulisan ini yaitu terdapat jumlah panen stroberi grade D hasil sortasi pada Sweetberry Agrowisata yang meningkat pada bulan Januari hingga bulan Maret. Pada bulan Januari sebanyak 48,5 kilo, Februari 56,9 kilo, dan Maret 73,6 kilo. Stroberi yang sudah disortasi akan digunakan untuk jus dan produk olahan. Ternyata terdapat rata-rata stok sisa per bulan, yaitu 12 kilo yang masih bisa dimanfaatkan. Selanjutnya, stroberi dapat menjadi bahan dasar produk olahan seperti es krim, jus, kue, smoothies, dan lain-lain. Es krim merupakan jenis makanan semi padat yang dibuat dengan cara pembekuan tepung es krim, lemak hewani dan nabati, gula dengan atau tanpa bahan makanan lain. Target pasar es krim sangat luas karena banyak disukai semua kalangan termasuk anak-anak. Terjadi peningkatan terhadap tingkat konsumsi es krim di Indonesia, yaitu tingkat konsumsi es krim per kapita di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 0,7 liter dan pada tahun 2020 sebanyak 0,73 liter. Kemudian yang ketiga, Sweetberry Agrowisata memiliki pengunjung tetap yaitu rombongan anak sekolah TK di Cianjur yang rutin berkunjung setiap tahunnya untuk paket wisata edukasi. Selanjutnya, Sweetberry memiliki beberapa produk olahan seperti dodol, bola-bola, dan selai stroberi dan jus, namun berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, produk olahan kurang diminati oleh anak-anak. Selanjutnya, tujuan dalam penulisan ini yaitu yang pertama, merumuskan ide pengembangan bisnis es krim stroberi pada Sweetberry Agrowisata, yang kedua, menyusun kajian perencanaan pengembangan bisnis es krim stroberi dengan berdasarkan aspek finansial dan non-finansial pada Sweetberry Agrowisata. Selanjutnya, untuk metode kajian yang digunakan yaitu yang pertama, lokasi dan waktu PKL, alamatnya Villa Puncak Resort, Jalan Hanjawar Pacet, Sukanagali, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Waktu pelaksanaan PKL yaitu 1 Februari hingga 30 April 2021. Teknik pengumpulan data, ada data primer dan data sekunder. Data primer yang terdiri dari wawancara dan pengamatan langsung selama PKL. Data sekunder terdapat dari buku, jurnal, dan literatur. Metode analisis yang digunakan yang pertama adalah analisis SWOT, kemudian aspek pasar dan pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi dan manajemen, aspek sumber daya manusia, aspek kolaborasi, dan aspek finansial. Selanjutnya untuk keragaan perusahaan, yang pertama ada sejarah perusahaan. Sweetberry Agrowisata ini berawal dari ide Bapak Heru dan Bapak Budi ingin membangun perkebunan sendiri. Kemudian bertemu dengan Bapak Erwin, Bapak Sugeng, dan Bapak Engkan sebagai investor. Kemudian pada tahun 2008 membuat perkebunan wisata petik stroberi di Villa Green Apple Cianjur. Kemudian pada tahun 2013 membuat cabang baru yaitu di Villa Puncak Resort seluas 2 hektar. Selanjutnya untuk struktur organisasi terdiri dari pemilik, yaitu terdiri dari 5 orang, yaitu Bapak Heru, Bapak Budianto, Pak Sugeng, Pak Erwin, dan Mbak Engkan. Di bawahnya terdapat manajer produksi, manajer site, manajer pemasaran, dan keuangan. Di bawah para manajer terdapat pengawas produksi, pengawas taman kelinci, pengawas wisata, pengawas hidroponik, dan marketing. Selanjutnya untuk sumber daya perusahaan yang dimiliki Sweetberry Agrowisata, yang pertama ada sumber daya fisik,
yang dimiliki Sweetberry Agrowisata, lahan seluas kurang lebih 2 hektar, bangunan yang terdiri dari kasir, kantor, greenhouse, aula, musola, saung, dan toilet. Terdapat juga beberapa mesin dan peralatan untuk membantu kegiatan operasional, budidaya, dan pengolahan. Kemudian untuk sumber daya manusia memiliki 23 karyawan yang berasal dari masyarakat sekitar perusahaan. Karyawan direkrut dengan kualifikasi yang cukup sederhana, yaitu harus memiliki sifat ulet, jujur, dan mempunyai kesungguhan dalam bekerja. Kemudian untuk sumber keuangan Sweetberry Agrowisata yang digunakan berasal dari modal sendiri dan dari investor. Unit bisnis yang dijalankan Sweetberry Agrowisata yaitu pengadaan input yang terdiri dari budidaya stroberi, daun mint, jambu, dan anggur. Kemudian untuk pengolahan terdapat produk olahan seperti dodol stroberi, bola-bola stroberi, dan selai stroberi. Kemudian untuk pemasaran yang dijalankan Sweetberry Agrowisata yaitu menggunakan banner, website resmi, dan word of mouth atau mulut ke mulut. Selanjutnya untuk ide pengembangan bisnis setelah diidentifikasi melalui analisis SWOT, terdapat kelemahan pada faktor internal dan peluang pada faktor eksternal. Kelemahan pada faktor internal yang pertama, adanya hasil panen yang masih bisa dimanfaatkan. Kemudian yang kedua, produk olahan kurang diminati anak-anak. Kemudian untuk faktor eksternal, untuk peluang, yang pertama, belum adanya pesaing wisata petik buah stroberi di Kabupaten Cianjur. Yang kedua, memiliki hubungan baik dengan pemasok. Yang ketiga, memiliki pelanggan tetap. Kemudian terdapat ide pengembangan bisnis yaitu pendirian unit bisnis pengolahan es krim stroberi. Kemudian direncanakan menggunakan aspek finansial dan aspek non-finansial untuk menentukan layak atau tidak layaknya bisnis ini. Jika hasilnya layak, dilaksanakan dan tidak layak perlu dievaluasi. Selanjutnya, untuk perencanaan produk, produk yang akan dikembangkan dari kajian pengembangan bisnis ini adalah es krim yang berbahan dasar stroberi. Es krim memiliki rasa yang lembut dan menyegarkan sehingga disukai oleh orang terutama anak-anak. Stroberi yang akan digunakan dipetik langsung dari kebun Sweetberry Agrowisata dan menggunakan stroberi dari stok sisa sortasi. Dan buah stroberi memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh manusia. Es krim yang berbahan dasar buah asli akan meningkatkan kandungan nutrisi dari es krim tersebut. Selanjutnya, untuk perencanaan pemasaran dalam produksi es krim stroberi ini, terdiri dari segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama yaitu segmenting, terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan demografis dan psikografis. Yang pertama berdasarkan demografis, yaitu kalangan anak-anak. Kemudian berdasarkan psikografis, untuk pecinta es krim dan yang menyukai buah-buahan. Kemudian untuk targeting, target pasar dari produk es krim stroberi ini ditujukan untuk rombongan anak-anak TK yang datang untuk paket edukasi dan pengunjung harian yang datang dan keluarga yang membawa anak-anak. Kemudian untuk positioning produk es krim stroberi ini yaitu merek dari produk ini Berry Ice Cream dengan tagline Happy Berry, Happy Me. Kemudian untuk bauran pemasaran 4P, yang pertama produk atau produk, merek dari es krim ini adalah Berry Ice Cream. Berry Ice Cream ini memiliki rasa yang lembut, menyegarkan, dan rasa stroberi yang sangat kuat. Es krim stroberi akan diberi potongan kecil buah stroberi di dalamnya. Kemudian akan disajikan dengan gelas cup khusus es krim dan sendok kayu es krim. Cup ditempel dengan stiker logo buatan sendiri. Kemudian untuk yang kedua, price atau harga jual untuk produksi es krim strawberry berry ice cream ini yaitu Rp7.000 per cup. Kemudian untuk place tempat, es krim strawberry ini akan dijual langsung di Sweetberry Agrowisata. Kemudian untuk promosi melalui advertising dan personal selling. Advertising melalui banner yang akan ditempel di dekat kasir. Kemudian personal selling yaitu penjual akan menawarkan langsung produk es krim strawberry ini. Selanjutnya, ini merupakan gambar cup es krim, logo es krim, dan sendok kayu es krim. Nantinya logo es krim akan ditempel di cup es krim.
Berikut merupakan rincian HPP, harga jual dan markup dari produksi berry es krim pada tahun 1 sampai 5. Untuk tahun pertama, HPP-nya yaitu Rp6.045, tahun kedua Rp5.861, dan tahun 3 sampai 5, Rp5.503. Untuk markup tahun pertama yaitu 15%, pada tahun kedua 19%, tahun 3 sampai 5 25%. Untuk harga jual dari tahun 1 sampai tahun 5 yaitu Rp7.000. Selanjutnya untuk lokasi produksi, berry es krim diproduksi langsung di Sweet Berry Agrowisata yang terletak di Villa Puncak Resort, Cibadak, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam produksi stroberi ini yaitu kompor gas, baskom, sendok, mixer, blender, spatula kayu, freezer box, freezer showcase, pisau, timbangan digital, panci, tempat sampah, dan gelas ukur. Kemudian untuk kapasitas produksi es krim stroberi akan dilakukan 8 kali dalam sebulan. Setiap satu kali produksi akan menghasilkan 80 cup es krim stroberi dengan tingkat kegagalan produksi 7,1% per tahunnya. Pada tahun pertama, kapasitas produksinya yaitu 5.120, pada tahun kedua 7.680, dan untuk tahun 3 sampai 5 8.410. Untuk kegagalan produksi pada tahun pertama yaitu 364, tahun kedua 545, dan tahun 3 sampai 5 597. Untuk proses pembuatan es krim stroberi yang pertama yaitu persiapan bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan es krim stroberi ini yaitu buah stroberi, tepung maizena, gula pasir, susu cair, susu kental manis, pengemulsi, dan air. Selanjutnya untuk proses pembuatan es krim stroberi ini yaitu persiapan bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan es krim stroberi ini yaitu buah stroberi, tepung maizena, gula pasir, susu cair, susu kental manis, pengemulsi, dan air. Kemudian untuk pembuatan adonan, stroberi dan susu cair di blender hingga halus kemudian direbus di atas kompor. Kemudian campurkan gula pasir, susu kental manis, dan tepung maizena, kemudian aduk hingga tekstur mengental. Kemudian untuk pembekuan adonan, jika sudah mengental, adonan dipindahkan ke wadah baskom dan didiamkan selama 15-30 menit agar adonan tidak panas lagi. Kemudian simpan di dalam freezer selama 6-12 jam hingga adonan membeku. Kemudian untuk pengerukan adonan dikeruk menggunakan sendok agar mempermudah dalam proses mixer adonan. Masukkan pengemulsi ke dalam adonan, kemudian mixer adonan dengan kekuatan paling tinggi selama 15 menit sampai 30 menit untuk hasil yang maksimal. Kemudian untuk pengemasan es krim yaitu jika tekstur adonan sudah mengental dengan maksimal, kemudian potong stroberi berukuran kecil dan aduk hingga rata. Adonan dimasukkan ke dalam cup es krim menggunakan sendok dengan berat 40 gram. Kemudian tutup es krim dengan rapat. Yang terakhir, pembukuan es krim. Pembukuan akhir es krim sampai es krim jadi beku. Berikut merupakan jadwal produksi dari pengolahan berry ice cream. Produksi dilakukan 2 kali dalam seminggu, dan proses pembuatan es krim ini membutuhkan waktu selama 2 hari. Proses pembuatan yang pertama di hari Senin dan Selasa, yang kedua Rabu dan Kamis. Untuk distribusi dilakukan dari hari Senin sampai hari Minggu. Selanjutnya untuk perencanaan sumber daya manusia dan manajemen, karyawan harus mempunyai kemampuan dalam membuat es krim stroberi. Dalam perencanaan ini, perusahaan akan merekrut 2 tenaga kerja yang bertanggung jawab penuh atas produksi dan pemasaran berry ice cream. Selanjutnya, untuk perencanaan kolaborasi, yang pertama, toko Plastik Jaya yang menjual input produksi seperti tepung maizena, susu cair, susu kental manis, gula, dan pengemulsi. Kemudian, stroberi sebagai bahan baku utama akan diambil langsung dari kebun Sweet Berry Agrowisata. Selanjutnya, untuk cup es krim stroberi yang digunakan dibeli dari toko @Aneka Food Packaging di Shopee. Kemudian, stiker kemasan dibeli dari toko @arjuna.sticker di Shopee.
Selanjutnya, dalam perencanaan finansial, berikut merupakan asumsi-asumsi yang digunakan untuk memperhitungkan pada aspek finansial. Yang pertama yaitu modal yang digunakan dalam pendirian unit bisnis pengolahan stroberi berasal dari modal pribadi. Yang kedua, umur bisnis pada perencanaan bisnis pengolahan es krim stroberi ini yaitu selama 5 tahun. Umur bisnis ditentukan berdasarkan investasi yang memiliki umur ekonomis terlama, yaitu freezer, perizinan PIRT, motor, dan handphone. Yang ketiga, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan sebesar 0,5%. Yang keempat, kegiatan produksi es krim stroberi tahun pertama dimulai pada bulan kelima dengan kapasitas produksi sebanyak 5.120 cup. Tahun kedua, kegiatan produksi dilakukan selama 12 bulan dengan kapasitas produksi sebanyak 7.680 cup dan pada tahun 3-5 sebanyak 8.410 cup. Pada tahun 3-5, kapasitas produksi meningkat dengan asumsi sudah memiliki sertifikasi halal. Yang kelima, tingkat kegagalan produksi sebesar 7,1% setiap tahun. Yang keenam, penerimaan pada tahun ketiga terjadi peningkatan sebesar 9,5% karena sudah memiliki sertifikasi halal. Yang ketujuh, tingkat suku bunga yang digunakan yaitu sebesar 3,5% diperoleh berdasarkan Bank Indonesia. Selanjutnya, biaya investasi yang dikeluarkan pada tahun pertama yaitu sebesar Rp18.845.000. Yang kedua, untuk penerimaan pada tahun pertama sebesar Rp33.292.000. Yang pada tahun kedua Rp49.945.500. Pada tahun 3-5, Rp54.691.000. Kemudian untuk biaya tetap pada tahun pertama Rp22.006.303.000, pada tahun 2-5 Rp31.606.333.000. Untuk biaya variabel pada tahun pertama yaitu Rp8.944.760.000, pada tahun kedua Rp13.404.640.000, pada tahun 3-5 Rp14.678.81.000. Selanjutnya, berikut merupakan hasil laba bersih produksi berry ice cream sebelum pajak dan sesudah pajak. Laba bersih sebelum pajak pada tahun pertama yaitu Rp2.349.907.000, pada tahun kedua Rp4.934.27.000, pada tahun 3-5 Rp8.406.586.000. Kemudian laba bersih sesudah pajak pada tahun pertama yaitu Rp2.349.907.000, pada tahun kedua Rp4.950.457.000, pada tahun 3-5 Rp8.364.553.000. Selanjutnya merupakan analisis kelayakan investasi. Yang pertama yaitu NPV yang dihasilkan sebesar Rp22.553.689 dapat dikatakan layak karena lebih dari 0. Selanjutnya untuk IRR yang dihasilkan sebesar 59% dapat dikatakan layak karena lebih besar daripada tingkat suku bunga. Kemudian untuk net BC yang dihasilkan sebesar 2,94 dapat dikatakan layak karena lebih dari 1. Gross BC sebesar 1,11 dapat dikatakan layak karena lebih dari 1. Dan payback period sebesar 2,7 dapat dikatakan layak karena kurang dari umur bisnis. Kemudian untuk analisis switching value, perhitungan yang digunakan yaitu terhadap penurunan produksi dan kenaikan harga stroberi. Penurunan produksi dari perhitungan yang dihasilkan batas toleransi maksimum penurunan produksi yaitu sebesar 10,167246%. Kemudian untuk batas toleransi maksimum kenaikan harga stroberi sebesar 141,0555886%.
Selanjutnya, untuk tahapan pengembangan bisnis, metode yang akan dilakukan untuk membuat perencanaan produk es krim stroberi pada Sweetberry Agrowisata yaitu Critical Path Method atau CPM. Perencanaan dimulai dari menyusun aktivitas apa saja yang akan dilakukan dalam memproduksi es krim stroberi. Berikut merupakan daftar aktivitas yang akan dilakukan dan jumlah hari yang dibutuhkan dalam pembuatan es krim stroberi. Aktivitas yang pertama yaitu persiapan usaha selama 4 hari, perencanaan keuangan selama 5 hari, perizinan PIRT selama 90 hari, perekrutan tenaga kerja selama 2 hari, persiapan peralatan selama 5 hari, proses produksi selama 4 hari, promosi selama 2 hari, kemudian untuk evaluasi kegiatan selama 1 hari, total hari yang dibutuhkan untuk bisnis es krim stroberi ini yaitu 113 hari. Kemudian setelah menentukan aktivitas apa saja yang akan dilakukan dan berapa hari yang dibutuhkan, kemudian akan dilakukan perhitungan melalui aplikasi POM-QM for Windows dengan metode per CPM. Berikut merupakan hasil dari per CPM dari rencana tahapan pengolahan berry ice cream. Berdasarkan hasil per atau CPM, semua slack pada setiap aktivitas bernilai 0. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semua aktivitas merupakan aktivitas yang penting atau kritis dan tidak dapat ditunda. Berikut merupakan alur atau pola tahapan pengembangan bisnis pada pengolahan berry ice cream. Untuk kesimpulan, pengembangan bisnis yang akan dilakukan yaitu pendirian unit bisnis pengolahan es krim stroberi dengan meminimalkan kelemahan dan memanfaatkan peluang yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu terdapat pada strategi WO. Kelemahan yang dimiliki perusahaan yaitu adanya hasil panen stroberi yang masih bisa dimanfaatkan atau belum terserap pasar dan produk olahan kurang diminati oleh anak-anak. Peluang perusahaan yang dapat dimanfaatkan yaitu belum adanya pesaing sejenis di Kabupaten Cianjur, memiliki hubungan baik dengan pemasok, dan memiliki pelanggan tetap. Hasil yang diperoleh berdasarkan aspek finansial dengan menggunakan analisis kelayakan bisnis yaitu NPV lebih dari 0 yaitu sebesar Rp22.553.689.000, IRR lebih besar dari tingkat suku bunga yaitu 59%, net BC lebih besar dari 1 yaitu 2,94, gross BC lebih besar dari 1 yaitu 1,11 dan payback period kurang dari umur bisnis yaitu 2,7. Sehingga berdasarkan aspek finansial dan aspek non-finansial, pengembangan bisnis pengolahan es krim stroberi dapat dikatakan layak. Untuk saran yang dapat diberikan kepada perusahaan berdasarkan kajian pengembangan bisnis ini yaitu Sweetberry Agrowisata dapat menjalankan pengembangan bisnis dengan pengolahan es krim stroberi untuk memenuhi permintaan pelanggan dan dapat meningkatkan nilai tambah dari hasil panen stroberi yang belum dimanfaatkan. Pada hasil perhitungan switching value terhadap penurunan produksi sebesar 10,167241%, persentase tersebut merupakan batas toleransi maksimum penurunan produksi. Dapat diartikan bahwa penurunan produksi tidak boleh melebihi persentase tersebut karena mengakibatkan bisnis menjadi tidak layak. Perusahaan dapat mengantisipasi terjadinya penurunan produksi dengan meningkatkan promosi dan kualitas produk. Berikut merupakan lampiran terdiri dari hasil kuesioner, aktivitas proses produksi, dan layout produksi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.